Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nonder Seringo-Ringo, kelas MA 17B1 Keuangan Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan yang berisi landasan teori dan karya-karya ilmiah. Karya ilmiah ini biasanya berisikan data, fakta, dan solusi yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan. Biasanya penulisan karya ilmiah ini dilakukan secara runtut dan sistematis. Yang kedua, tentang pendekatan penulisan karya ilmiah, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Kedua pendekatan ini sangat berbeda. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan menuju data dan tidak manipulasi. Yang berikutnya, sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan berupa data untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang berikutnya menjelaskan sistematika penulisan proposal karya ilmiah. Yang pertama adalah nama atau judul proposal. Yang kedua, pendahuluan yang memuat tujuan, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Yang berikutnya, dasar-dasar teori dan metode penelitian yang terlibat dalam proposal tersebut. Di sini saya menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh ROE, Tingkat Inflasi, dan Nilai Kurs terhadap harga saham PT Lippo Cikarang Group. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, di mana negara Indonesia banyak melakukan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi di tahun 2020, Indonesia mengalami goncangan terhadap nilai ekspor yang dikarenakan terjadinya COVID-19, diperhitungkan terjadinya di awal 2020. Dalam perhitungan ROE, digunakan dua piranti besar dalam sebuah perusahaan, yaitu laba bersih dan ekuitas. Ikatan Akuntansi Indonesia menyebutkan bahwa laba bersih perusahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Selain itu, laba bersih juga berguna untuk menjadi dasar ukur indikator. Sedangkan ekuitas adalah jumlah modal perusahaan yang dapat digunakan sebagai gambaran hak kepemilikan suatu perusahaan. Elemen pembentuk ekuitas adalah modal disetor, laba tidak dibagi, modal penilaian kembali, modal sumbangan, dan modal-modal lainnya. Nilai tukar atau kurs adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini ataupun di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing antara dua lebih negara. Dalam ilmu ekonomi, di suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nilai tukar real dan nilai tukar nominal. Lippo Cikarang Group yang bergerak di bidang properti meliputi kota satelit, perumahan, kondominium, perkantoran kelas A, pendidikan, pusat industri, perhotelan, pusat belanja, dan lain sebagainya. Beberapa bisnis properti Indonesia yang telah dikenal luas masyarakat antara Lippo Karawat dan Lippo Cikarang. Selain di Indonesia juga memiliki properti sejenis Tiongkok dan Singapura. Di bisnis eceran menguasai beberapa usaha seperti Matahari, Hypermart, dan eceran produksi di kesehatan kecantikan. Memiliki usaha di bidang media telekomunikasi, teknologi informasi, dan TV kabel. Jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dan lain sebagainya. PT Lippo Cikarang bergerak kinerjanya bagus. Selain dilihat dari pertumbuhan pendapatan laba, ada peningkatan rasio profitabilitas, baik itu rasio gross profit margin, net profit margin, dan operating profit margin. Lippo Cikarang membukukan kenaikan pendapatan sebesar 50% dari 1,6 triliun menjadi 1,59 triliun. Sedangkan laba bersih naik 76,8% dari 346,39 M menjadi 612%. Lippo Cikarang melaporkan pertumbuhan pendapatan dan suksesnya pemasaran produksi hunian, rumah tapak yang terjangkau, dan apartemen Orange Country yang terus melanjut proses serah terima unit, mencatat pendapatan sebesar 83 M, menaik sebanyak 91% dari tahun ke tahun.